Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara sekalian. Jumpa lagi bersama dengan kami. Saya Pastor Tommy Ringo dan istri saya Lina Sibarani dalam acara Couple in Love. All about love. Luar biasa. Pada malam hari ini kita akan menikmati, kita akan bincang-bincang, dan kita juga akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang pastinya firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yes. Kan begitu kan? Betul. Pasti memerdekakan kita yang percaya, yang menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sukacita, menyimpannya dalam hati dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kan begitu kan? Betul. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara sekalian, pada malam hari ini topik kita itu adalah OMG. OMG, yaitu oh my God, gitu kan? Pasanganmu selingkuh. Nah, ini memang adalah momok yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat meresahkan, sangat-sangat sangat-sangat memukul setiap pasangan-pasangan di mana apabila didapati pasangannya selingkuh, kan begitu kan? Betul. Ya, ini bukan topik yang ringan, ini topik yang berat gitu kan. Makanya kita minta supaya Roh Kudus yang pimpin kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga nanti bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ingin memberikan komentar, mau bertanya, memberikan tanggapan, monggo silakan di bawah kolom komentar ya. Tidak komen. Iya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kita akan mencari solusinya bersama-sama berdasarkan belajar bersama-sama berdasarkan hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus tentunya ya. Iya. Ya, oke ya. Oleh karena itu sebelum kita mulai, yuk kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan ya. Yuk, mari kita akan nyanyikan lagu ini ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. amin. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Asik. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. wah luar biasa ya. Nah ini kita kira-kira nih kan
kita ada berempat nih di sini. Nah, kita menyanyi bersama deh yang ada di tempat ini ya. Dan juga begitu untuk Bapak Ibu serta saudara sekalian yang bersama-sama dengan kita, yang bergabung bersama dengan kita di program, di acara Couple in Love ini. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yes? Kita Yuk. mau memuji Tuhan. Amin. Yuk, baik kita nyanyikan lagunya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mulai saudaraku, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus pimpin kita, dan doa dipimpin oleh istriku yaitu Linda Sibarani. Monggo. Yuk. Mari seluruh umat Tuhan, saat ini kita mau bersehati, kita bersepakat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa dalam acara Couple in Love. Tuhan Yesus, tema yang akan kami bawa malam ini Tuhan adalah Oh my God, pasanganmu selingkuh. Kami tahu Tuhan, perselingkuhan adalah momok yang terberat, momok yang terbesar dalam rumah tangga. Perselingkuhan seringkali membuat rumah tangga hancur berantakan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami akan mempelajarinya Tuhan. Kami akan membahasnya Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu. Amin. Kami membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu. Amin. Engkau memberkati acara ini Tuhan, sehingga apa yang kami bahas pada malam hari ini Tuhan, itu berasal daripada-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan kuduskan kami berdua Bapa, sucikan kuduskan juga setiap pemirsa yang akan bersama dengan kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau melawat Bapa. Amin. Biarlah kami Tuhan pada malam hari ini pribadi lepas pribadi mendapat berkat yang luar biasa daripada Yes. Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami memulai acara Couple in Love ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu. Iya. Shalom semuanya. Wah, ada Nggak kebaca Ardina, putih. Agatha, karena baju saya putih saudaraku, jadi tidak kebaca ya. Jadi tidak kebaca, dia tidak apa-apa. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas yaitu OMG. Oh my God.
pasangan selingkuh, begitu kan? Nah, kenapa kita bahas begitu saudaraku? Karena ini menindaklanjuti topik yang kemarin ada yang bertanya ya di kolom komentar di acara Couple in Love ini. Jadi beliau bertanya, saya katakan, oh ini topiknya kita akan bahas di minggu yang akan datang. Maksudnya di hari Selasa ini, di acara Selasa ini gitu kan. Nah, oleh karena saudaraku, kita akan membahasnya. Di sini saya tulis, jadi saya akan baca dulu untuk pengantarnya ya. Siapapun pasti merasa terpukul ketika mengetahui pasangannya selingkuh. Ya kan? Pasti terpukul, shock, begitu kan? Pasti sedih. Pokoknya apa banget ya? Pokoknya tertekan banget gitu kan? Betul. Nah, karena perselingkuhan adalah salah satu dari penyebab utama perceraian. Yes. Jadi perselingkuhan adalah salah satu dari penyebab utama perceraian. Tidak banyak orang yang mau memaafkan pasangan ketika berselingkuh. Banyak dari mereka berprinsip pengkhianatan adalah akhir dari hubungan. Nah, ada yang punya prinsip seperti itu ya. Banyak ya. Banyak ya, bahwa pengkhianatan adalah akhir dari hubungan, kan begitu. Namun daripada berbuat sesuatu yang negatif, saudaraku, nah pada malam hari ini ada hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati pasangan kita tidak setia lagi. Ada yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan ya daripada kita berbuat sesuatu yang negatif? Apa saja? Yang pertama itu ketika kita mengetahui bahwa pasangan kita selingkuh, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah meluapkan semua perasaanmu kepada Allah. Jadi semuanya. Jadi kamu meluapkan, jadi saudara-saudara meluapkan semua perasaanmu, semua keluh kesahmu, semua penderitaanmu, semua tekananmu, semua ketidakberdayaanmu itu kepada Allah. Itu yang pertama harus dilakukan. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Banyak orang ketika mengetahui pasangannya selingkuh, dia langsung mengambil jalan menurut dia benar, yaitu apa? Biasanya langsung konfrontasi, kan begitu kan? Dia konfrontasi kepada pasangannya. Dan akhirnya apa? Yang ada betul jadi pertikaian. Betul. Dan sering sekali itu menimbulkan apa? Masalah yang akhirnya berlarut-larut. Ah, gitu kan? Malah menambah masalah ya. Malah menambah masalah. Makanya di sini saya katakan luapkan semua perasaanmu kepada Allah. Itu poin yang pertama. Pertama-tama kita harus itu ya. Iya, harus datang kepada Tuhan dulu. Kan ingat seperti saya katakan sering sekali di dalam firman Tuhan dikatakan susu ditekan mentega keluar, hidung ditekan darah keluar, gitu kan? Kemarahan ditekan pertengkaran timbul. Nah, jadi caranya gimana? Kita harus luapkan perasaan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita. Pokoknya semua perasaan kita itu kita luapkan kepada Allah, bukan kepada pasangan kita, tapi kepada Allah. Jadi kita ucapkan semua, jadi tidak ada yang kita tahan-tahan. Karena begini, kalau kita ucapkan kepada pasangan, jadi sakit hati. Kalau kita nanti ceritakan kepada orang lain, ya jadi bahan gosip jadinya. Betul, kan? Iya, jadi bahan gosip, bisa jadi kemana-mana. Nah, caranya gimana? Kita luapkan kepada Tuhan. Kita luapkan, makanya saya ceritakan di sini, saya gunakan kata-kata diluapkan. Jadi benar-benar dikeluarin semuanya. Nangis bila perlu, guling-guling begitu, diungkapkan semuanya kepada Tuhan. Nah, karena apa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Silahkan dibaca di dalam Mazmur 34 ayat 19. Ya, Mazmur 34 ayat 19. Kalau di handphone ayat 18. Ini kan? Ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Jelas sekali kan? Benar. Jelas sekali ayat ini katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, siapa ndak patah hati pasangannya selingkuh? Kan begitu kan? Bukan patah menjadi dua itu. Iya, berkeping-keping. Iya, benar. Berkeping-keping. Kan gitu kan? Ibarat gelas kayaknya udah kemana-mana itu. Iya, pecahannya kemana-mana. Begitu loh. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Betul. Nah, dan Ia menyelamatkan dia. Bukan hanya dekat. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Jadi artinya apa? Ketika kita luapkan semua perasaan kita, keluh kesah kita, kekecewaan kita kepada Allah begitu, kepada Tuhan. Nah, itu ketika kita menangis, meraung-raung, berteriak-teriak, terserah. Tapi kepada Tuhan loh maksudnya ya, kepada Tuhan. Nah, ketika sudah selesai itu saudaraku, baru nanti ada tindakan berikutnya. Ini adalah langkah pertama. Nah, karena apa lagi? Ada satu lagi ayatnya. Mazmur lagi ya tetap. Di dalam Mazmur 51 ayat 19 di Alkitab, kalau di handphone mungkin di ayat 17. Monggo silakan. Dimulai kata-kata korban sembelihan. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Wah, luar biasa kan? Itu tadi saya bilang, ketika engkau meluapkan perasaanmu, kekecewaanmu, sakit hatimu terhadap pasanganmu, tapi engkau ungkapkannya kepada Tuhan, itu justru menjadi korban sembelihan. Iya. Menjadi apa? Korban sembelihan kepada Allah. Betul. Karena bunyinya dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi kita harus meluapkan semuanya. Kita menangis, kita keluarkan semua kata-kata. Kalau sama manusia kita ucapkan kata-kata kan bisa sakit hati. Betul. Dia kan. Iya. Kalau sama orang yang kita percaya, betul, ketika masih teman, dia masih bisa simpan rahasia. Ketika udah nggak cocok, siapa yang tahu? Siapa yang tahu gitu kan? Nah, siapa bisa yang jadi menjamin? Iya, bisa jadi gosip kan. Nah, jadi itu langkah pertama. Kenapa saya ngomongnya seperti ini saudara-saudaraku? Karena poinnya banyak ya. Jadi ada 7 yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui pasangan saudara itu sedang selingkuh ya. Itu yang pertama tadi ya, luapkan semua perasaanmu kepada Allah. Semuanya, jangan ditahan-tahan. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah ungkapkan kekecewaanmu terhadap pasanganmu. Nah, diungkapkan. Ungkapkan kekecewaanmu terhadap pasanganmu. Jadi jangan seperti merasa seolah-olah kamu tidak tahu gitu ya. Maksudnya kan banyak orang kan ya supaya rumah tangga kita ini tidak berantakan, ya udahlah pura-pura tidak tahu gitu ya. Pura-pura tidak tahu, ditutup-tutupi. Nah, itu tidak benar. Padahal hatinya panas sekali. Iya, lagi panas. Iya, makanya di sini saya katakan ungkapkan bukan diluapkan. Tadi kan karena gini loh. Jadi kalau udah semua kita keluarin ke Tuhan, biasanya puas ya. Udah puas. Nah, akhirnya apa? Ketika kita ngomong ke pasangan kita, itu kita sudah ada pengendalian diri. Ada remnya ya. Ada remnya. Karena kan kita kan udah ucapin semuanya kepada Tuhan. Gitu kan? Ada pertanyaan ya nanti. Nanti kita ini ya Pak ya. Bagus sekali ini. Robi Charles Nadia. Baik Pak. Nanti kita ini kan Pak. Makasih ya Pak ya. Nanti saya lanjutkan dulu Pak ya, minimal setengah dari poin ya Pak ya. Setengah dari acara. Ya. Jadi ini ungkapkan kekecewaanmu terhadap pasanganmu, ungkapkan. Ya, dengan cara terserah gitu ya. Mau menangis, mau apa, tapi ungkapkan. Jadi intinya pasangan kita itu harus tahu bahwa kita kecewa berat. Bahwa kita juga tahu Kita tahu dan kita memang benar-benar sangat-sangat terluka oleh kelakuan dia kan dia selingkuh. Itu memang harus kita ini kan, kita harus ungkapkan gitu loh. Tapi ingat, karena poin pertama tadi, nah jadi itu biasanya karena sudah puas kan, karena sudah puas, baru melibatkan Tuhan di dalamnya. Biasanya kita itu pasti akan punya pengendalian diri. Biasa kan gitu, kalau kita lagi emosi, biasanya siapa yang pertama berbicara atau yang ada saat itu pasti dia biasanya yang kena gitu. Maksudnya dalam arti pastilah gitu kalau kita lagi emosi kan. Tapi biasanya ketika sudah, ya udah. Bahkan kita berhadapan dengan orang yang membuat masalah bagi kita pun kita bisa lebih tenang. Iya, betul. Karena sudah kita luapkan. Betul sekali. Walaupun kadang-kadang kasihan juga orang yang diluapin. Tapi ini karena Tuhan pasti pas banget. Karena diluapinnya ke Tuhan pasti pas banget. Iya, betul sekali ya. Jadi itu ya. Jadi harus ungkapkan kekecewaanmu terhadap pasanganmu ya. Harus tahu pasanganmu bahwa kamu terluka, bahwa kamu sangat-sangat kecewa, bahwa kamu sangat-sangat tersakiti gitu kan. Itu dia harus tahu gitu loh. Jadi jangan merasa gua fine-fine aja kok gitu kan. Nggak apa-apa kok, demi
demi ini ya, demi keutuhan rumah tangga gitu kan, ya udah saya diam-diam aja. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena Alkitab katakan apa? Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jelas sekali itu Alkitab katakan ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu kalau tidak salah di Amsal berapa tuh ya? Amsal 28 ayat 13. Betul ya? Nah, ada yang ditampilkan si Sari ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Gitu ya. Tapi harus meninggalkan ya. Iya, gitu. Bukan hanya diakui, habis itu dibuat lagi. Yoi. Nah, sudah ya. Jadi sudah diungkapkan nih kekecewaannya. Diungkapkan kekecewaannya, kekesalannya, kemarahannya gitu kan, sakit hatinya diungkapkan. Setelah diungkapkan begitu, langkah ketiga yang harus dilakukan apa? Yang ketiga itu adalah jaga jarak untuk sementara waktu. Ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masing-masing pasangan, suami atau istri itu dapat berdoa. Gitu. Introspeksi. Iya. Pikir ya. Iya, benar ya. Jadi artinya apa di sini? Tujuannya itu supaya dapat berdoa. Jadi harus jaga jarak. Ya namanya lagi orang marah. Gitu kan, orang lagi emosi gitu kan. Masa enggak ada jaga jarak. Tetapi dengan catatan hasil dari kesepakatan bersama. Iya. Jadi tetap ada ini ya, pembicaraan ya. Iya. Untuk sementara ini kita kita ada jaga jarak dulu ya. Untuk beberapa waktu. Berdoa, iya, gitu ya. untuk beberapa waktu supaya kita dapat berdoa. Nah, kenapa tujuannya seperti itu? Supaya kita lebih tenang lagi gitu loh. Jadi jaga jarak. Itu di Alkitab itu tertulis itu jaga jarak itu di 1 Korintus 7 ayat 5. Ya, silakan baca. 1 Korintus 7 ayat 5. Harus jaga jarak. 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Baru Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, jadi jelas-jelas ya. Jadi tujuannya hasil kesepakatan ya, persetujuan bersama ya. Karena ini juga temanya tentang perkawinan. Iya, memang judulnya memang tentang perkawinan kan. Memang Iya. itu judulnya memang tentang perkawinan. Jadi di sini jelas sekali bahwa kita itu harus ada persetujuan bersama untuk apa? Jaga jarak. Jaga jarak untuk sementara waktu. Jadi ditentukan waktunya ya. Sementara waktu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya makin panas hati, makin bergejolak hati, bukan, tetapi supaya dapat berdoa. Artinya apa? Menceritakan kembali persoalan-persoalan yang ada ini kepada Tuhan. Yang selingkuh terus berkomunikasi kepada Tuhan, minta ampun, bertobat dan sebagainya. Yang diselingkuhi jadi korbannya, korban diselingkuhi itu dia juga untuk minta tuntunan Tuhan bagaimana dia merespon, menyikapinya, gitu loh, menghadapinya, gitu loh. Jadi itulah untuk kita menghadapi kalau kita tahu pasangan kita sedang selingkuh, gitu kan? Yaitu apa? Jaga jarak. Ya, jadi untuk bukan sementara waktu ya, bukan hanya mikrolet saudaraku atau metro mini harus jaga jarak gitu saudaraku, bukan. Bukan. Jadi dalam pernikahan pun memang diperlukan namanya jaga jarak ketika terjadi konflik konflik seperti yang sangat rumit seperti ini gitu, yaitu selingkuh gitu kan. Nah, jadi jaga jarak untuk sementara waktu supaya dapat berdoa. Itu yang ketiga. Yang keempat apa yang harus dilakukan? Yang keempat itu adalah ampunilah.
mengampuni ya. Mengampuni. Berarti ini untuk yang yang diselingkuh. korban lah Ya, istilahnya. yang korban Yang lah. tidak selingkuh ya maksudnya. Iya, ampunilah. Kenapa saya katakan ampunilah? Ingat, di dalam Alkitab itu ada 3 dosa yang tidak bisa diampuni. Contohnya bukan hanya dosa menghujat Roh Kudus, bukan hanya dosa yang tidak diakui, tetapi juga adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Jelas-jelas sekali Alkitab berkata itu di dalam Matius pasal 6, itu jelas sekali standar kita memperoleh pengampunan itu adalah ketika kita mengampuni sesama kita. Itu di dalam Matius pasal 6. Di dalam doa Bapa kami kan juga dikatakan jelas sekali kan. Di dalam doa Bapa kami di Matius pasal 6 ayat 12 itu dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, untuk penekanan ini sampai diulangi lagi nanti di bawahnya itu di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Coba Ibu Gembala yang bacakannya. Matius 6 tetap ya. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Jelas sekali. Jelas sekali. Nggak Itu saya bilang. Dia dijabarkan lagi Iya. kan. Nah, jadi standarnya itu adalah kita mengampuni seseorang, baru kita diampuni oleh Tuhan. Jelas sekali. Jadi harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Saya bilang mengampuni itu saudaraku, bukan yang diuntungkan bukan si pelakunya loh sebenarnya. Ketika kita mengampuni, yang diuntungkan itu adalah diri kita sendiri. Betul. Ketika kita mengampuni, karena fakta medis membuktikan secara kesehatan 70% penyakit yang tak dapat disembuhkan itu karena disebabkan oleh tidak mau mengampuni. Nah, jadi sakit-sakit parah yang tidak bisa disembuhkan itu 70% disebabkan oleh karena tidak mau mengampuni. Gitu loh. Makanya Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan begitu. Nah, jadi kita harus mengampuni. Loh, tapi Pak Gem gini melakukannya udah kedua kali nih, ketiga kali nih. Gimana nih harus kita lakukan? Kembali lagi, Alkitab menjelaskan kepada kita untuk mengampuni. Ini memang hal yang sulit, tapi percayalah saudaraku, ketika Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu, ini akan tetap terjadi gitu loh. Ini akan tetap terjadi, yaitu artinya saudara akan bisa mengampuni ketika saudara mengandalkan Roh Kudus. Gitu loh. Nah, berapa kali? Nah, di sini kita baca ya, Ibu Gembala membacakan tuh mengampuni itu Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ini saja yang baca Sari. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22 di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Iya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, banyak sekali. Lihat. Kenapa dikatakan tadi itu di dalam Matius 18 ayat 21 sebentar ya. Matius 18 ayat 21 tadi dikatakan ini kan perumpamaan tentang pengampunan. Karena dikatakan gini ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali," katanya. Nah, ini 7 kali loh. Nah, 7 kali karena kayaknya kita udah banyak banget gitu kan. Nah, ternyata Yesus bilang, "Oh, bukan 7 kali, Petrus," gitu. "Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Udah 7 dikali lagi. Jadi banyak sekali kan. Jadi iya gitu kan. Nah, jadi itu dia Sudah dijawab. ini ya.
Pak Pendeta, apakah pertanyaan saya Sebentar sudah ya, dijawab? ini Belum sebentar Pak? ya. Ini yang Sabar. keempat, setelah ini saya akan jelaskan ya. Baru jelas sekali bahwa itulah dikatakan kita mengampuni 70 kali 7 kali gitu loh. Jadi memang itu kok standarnya. Kita diampuni oleh Tuhan ya ketika kita mengampuni sesama gitu loh. Begitu juga kita mendapatkan pengampunan ya karena kita mengampuni pasangan kita yang selingkuh gitu kan. Nah, ini ada yang komentar selingkuh itu apa dibilang? Selingkuh itu apa? Indah. Apa selingkuh itu Selingan selingan indah keluarga tetap utuh. Kalau Enggak ya. Jadi maaf itu itu selingkuh adalah perzinahan saudaraku ya. Saya ulangi, selingkuh adalah perzinahan. Iya, Itu sudah melanggar firman Tuhan. Jelas-jelas dari 10 hukum Taurat salah satu poinnya adalah jangan berzinah. Jelas sekali itu. Mau apapun istilahnya, selingkuh adalah perzinahan. Jelas itu. Jadi saya harus tegaskan ngomong seperti ini gitu ya. Oke, untuk pertanyaannya tadi, ini kan sudah keempat. Pertanyaan tadi apa tadi? Pertanyaannya Boleh dikasih ke saya handphonenya? Sebentar ya, jadi kita akan baca. Oke. Iya. Pak Robi Charles Nadia ya. Gini ya. Pak Pendeta, salahkah saya dulu pernah mengatakan putus kepada mantan saya yang dulu pernah saya jaga sampai 3 tahun, dan apakah nanti sumpah saya itu akan dikabulkan? Iya, jadi ada ceritanya di bawah, Pak. Bisa dibaca lagi. Biar saya sebentar ya. ceritakan sedikit ya gitu. Pak Pendeta, salahkah saya dulu pernah mengatakan putus kepada mantan saya yang dulu pernah saya jaga sampai 3 tahun, dan apakah nanti sumpah saya itu akan dikabulkan? Begitu tulusnya saya dulu pernah mencintai dia, tetapi mengapa dia tega selingkuh dariku? Begitunya saya kepada mantanku dulu. Yang saya pertanyakan, salahkah saya menyumpahi mantan saya? Oh, itu pertanyaannya ya. Iya. tapi ada ceritanya. Oke, saya baca lagi. Betul. Mana tadi? Biar Di saya bawah. ceritakan. Terus lagi saya ya. Iya, di bawah. Yang mana ya? Nah, itu. Biar saya ceritakan sedikit ya Pak Pendeta. 3 tahun saya menjaga dia. Kebutuhannya selalu saya turuti. Saya juga menilai dia dulu begitu orang yang beriman, baik, sopan, rajin beribadah. Tetapi kenapa? Dia tega. Bentar ya. Dia Mana dia? Tega. Iya. Iya, itu. Iya. dia tega selingkuh, Selingkuh di depan saya. Kejadian dia ketahuan pas saya ke kosnya. Ini nyata Pak Pendeta. Di waktu itu saya menangis dan malah dikeroyok sama komplek itu. Waduh. Mulai dari kejadian itu saya sangat membenci dia dan benar-benar menyumpahi dia. Salahkah tindakan saya ini? Iya. Iya, pertama-tama Pak Robi Charles Nadia, kami turut prihatin mendengarkan kisah Bapak ya. Jadi kami mohon maaf. Memang ini sangat-sangat memprihatinkan. Itulah memang tadi Pak Robi saya bilang, memang ketika dari semua persoalan, memang perselingkuhanlah yang paling benar-benar sangat-sangat menyakitkan, yang paling sangat-sangat menyesakkan hati gitu loh ya. Memang itu dia. Nah, tetapi itu tadi Pak Robi saya bilang tadi, ya wajar enggak Bapak marah? Wajar gitu kan? Wajar sekali marah, tetapi memang yang tidak boleh itu ketika kita menyumpahi gitu kan. Karena ingatlah Pak, bahwa balas dendam itu adalah hakku kata Tuhan, bukan hak kita Pak. Percayalah Pak, apa yang dia tabur dia akan tuai. Jadi tidak perlu kita harus membalasnya begitu, tapi percayalah hukum itu akan berlaku. Hukum itu akan berlaku kok Pak. Jadi artinya Pak, tidak usah kita sumpahi Pak, karena kembali lagi kita benar kan dalam hal kasus ini kan Bapak benar, tetapi ketika Bapak bereaksi dengan cara yang salah, Bapak jadi ikut salah. Nah, Bapak jadi ikut salah. Jadi saran saya Pak, ya pertama karena ini sudah terjadi, ya mohon maaf, minta ampun kepada Tuhan begitu. Ya berdoa kepada
mantannya bapak itu. Arti berdoanya juga bukan Tuhan nyatakan kuasamu, hukumlah dia, bukan seperti itu, Pak. Ingat Yesus sudah ajarkan apa? Berkatilah orang yang mengutuk kamu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Jelas-jelas sekali Alkitab katakan itu, Pak. Ya kan? Nah, gitu. Ya, lanjut, Pak. Oke ya, jadi jelas sekali ya. Oke. Susah juga kalau baju putih. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Adian ya. Jadi tapi kami turut prihatin Pak ya, kami turut prihatin. Tapi saya senangnya dengan Pak Robi Charles Nadea, dia benar-benar ingin mencari Tuhan. Sampai dia menceritakan kisahnya ini gitu kan. Jadi benar-benar dia beribadah bersama dengan kita. Ini memang benar-benar mencari Tuhan, bukan supaya ya karena malam ya udah dia cari ininya kan begitu kan, cari kegiatan kesibukan lain. Enggak, dia benar-benar cari Tuhan ya. Ya paling itu saja ya. Ada lagi yang lain? Jadi sudah saya jelaskan tadi ya. Ini Abang Amora Simanjuntak, saya ulangi lagi, selingkuh itu zina apapun hukumannya. Apapun apanya apa? Kasusnya. Jadi jelas-jelas itu ya. Jadi jangan dilakukan. Jangan. Itu jelas sekali. Apalagi? Nah, dongan Muna kata kalau pendapat saya tidak salah. Kembali lagi, saya katakan tadi marah itu tidak salah. Alkitab katakan boleh marah asal jangan berbuat dosa. Kan jelas sekali kan? Itu Pak Dongan Muna ya. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga pendapat kan. Ada yang minta doain, Pak. Oh gitu ya. Freddy Hadinata Sianturi. Oh ini rekan saya pelayanan dia apa ini di apa? Di Ambon ya. Kita kemarin melayan di Ambon ya. Siap hambanya Freddy Hadinata Sianturi. Untuk ya. Saya cinta, kasihi. Iya. Jadi kembali lagi ya kembali lagi ya Pak Robi Charles Nadea. Percayalah, apa yang dia tabur itu kok yang dia tuai. Jadi tidak usah kita mikirin, itu pasti akan terjadi. Tuhan itu melihat kok Pak. Tuhan itu maha adil. Dia akan melakukan keadilannya Pak. Tapi kembali lagi sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan waktunya dia, bukan sesuai dengan keinginan kita atau waktunya kita Pak ya. Gitu loh Pak. Ya Pak Robi Charles Nadea ya. Oh, makasih Pak Pendeta. Iya, baik sama-sama. Ini Pak Robi Charles Nadea ya. Saya tahu sekali ini orangnya serius sekali untuk cari Tuhan. Ini kalau makanya sampai dia mengajukan pertanyaan ini. Tuhan memberkati Pak Robi Charles Nadea. Tuhan yang melindungi masa depanmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Iya, Freddy-nya tadi minta doain. Ada juga. Iya, sudah ya. Ya, untuk Freddy Hadinata Senturi, halo Pak Pendeta, doakan saya yang lagi berjuang untuk yang saya cintai. Kasihi ya, mantap, siap kita doakan. Nanti ya, akhir acara ya Fred ya, kita akan doakan bersama. Oke, itu ya. Jadi ini ada yang bertanya, ada masa nggak dibalas? Maaf, Amora Simanjuntak, Abang Amora Simanjuntak, saya tidak akan membalas yang keluar dari topik kita pada malam hari ini. Jadi kita membahas hanya sesuai dengan topik. Jadi kita akan membahas itu nanti di topik yang lainnya, gitu ya. Oke, itu saja ya. Itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Nah, yang kelima apa sih? Jadi OMG gitu kan? Oh my God, pasanganmu selingkuh gitu. Yang kelima apa sih yang kita lakukan? Tadi kan apa? Tadi kan luapkan semua perasaanmu kepada Allah. Yang kedua, ungkapkan apa? Kekecewaanmu terhadap pasangan. Yes. Yang ketiga, jaga jarak untuk sementara supaya dapat berdoa. Yang keempat, ampunilah. Yes. Dan yang kelima, itu adalah diskusikan apa saja yang harus diperbaiki dari hubungan kalian. Nah, didiskusikan gitu ya. Didiskusikan apa saja yang harus diperbaiki dari hubungan kalian. Artinya begini saudaraku.
perselingkuhan itu kan itu kadangkala dan kebanyakan itu bukan terjadi istilahnya spontan. Itu biasanya ini biasa ya, biasanya itu adalah karena ada disharmonis. Iya. Ada disharmonis antara suami Suami dan istri istri. gitu ya. Ada disharmonis untuk suami istri. Nah, kenapa saya jelaskan begini? Nah, kita harus cari tahu kenapa ini gitu kan. Nah, contohnya yang pernah saya tangani begitu ya. Dia merasa udah tidak dihargai sama istrinya. Jadi karena istrinya ini perempuan sasada, jadi anak perempuan satu-satunya, jadi tidak ada yang lain begitu. Dia nikah sama seorang laki-laki. Nah, mereka kan tinggal di rumah orang tua si perempuan ini gitu. Wah, ini kok si perempuan ini ngomong itu tajam sekali ke suaminya. Jadi tajam sekali ngomong kepada suaminya. Nah, suaminya itu kerja jualan ini gitu ya, jual peralatan lah begitu kan, keliling-keliling begitu. Nah, jadi akhirnya apa? Ya karena terus asal di rumah itu ngomongnya ringan, karena di rumah bapaknya, istrinya ini termasuk juga keuangannya juga bagus gitu ya. Keuangannya bagus, baru berikutnya juga tinggal di rumah ini orang tuanya gitu kan, sedangkan suaminya ini dari keluarga sederhana begitu kan. Jadi ngomongnya itu sih bercanda-bercanda sih, tapi selalu nyelekit gitu loh. Selalu nyelekit. Akhirnya apa? Suaminya itu apa ya? Betul, dia jual perabotan gitu kan. Kalau di kampung gitu kan. Akhirnya apa? Dia selingkuh itu. Dia selingkuh. Nah, selingkuh kembali lagi bukan kepada orang yang lebih cantik dari istrinya, bukan. Karena istrinya juga udah istilahnya punya uang, tinggal di rumah orang tuanya, udah gitu juga punya rupa begitu kan. Nah, akhirnya apa? Dia selingkuh tuh sama perempuan lain gitu loh. Kenapa dia selingkuh? Kembali lagi karena dia merasa tidak dihargai. Dia merasa tidak dihargai gitu loh. Jadi ini yang perlu kita diskusikan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pasangannya sedang selingkuh, nah ini baru bisa kalian lakukan ketika 4 hal tadi sudah dilakukan. Makanya nih saya susun ini berurut. Ya. Memang saya susun ini berurut, saudara-saudara. Jadi memang disusun poin-poinnya. Poin-poin ini memang saya susun. Jadi bukan terjadi dengan sendirinya, tapi ini berurut. Jadi ini tidak akan terjadi kalau tidak diikutin aturan urutannya. Jadi harus berurut melakukannya. Gitu loh. Makanya diskusikan apa saja yang harus diperbaiki dari hubungan kalian. Betul. Nah gitu. Karena apa? Kembali lagi kan sering sekali dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Gitu. Nah, dan pasti ada yang salah. Kalau salah satu dari suami atau istri itu selingkuh, pasti ada yang salah. Betul. Jadi jangan bilang enggak, pokoknya aku udah ini pasti selalu ada yang salah. Karena kalau tidak ada yang salah, tidak mungkin terjadi perselingkuhan. Iya, betul. Nah, itulah yang harus didiskusikan. Dan tentunya dengan kesadaran dan kepala dingin gitu. Iya. Harus mengikuti poin yang atas dulu. Yang tadi gitu. Harus berdasarkan urutan. Jadi kalau tadi belum melakukan 1 2 3 4 berbahaya melakukan nomor 5. Iya. Yang ada perang dunia ketiga. Ada pertanyaan. Iya, dan ini ada pertanyaan lagi, Oke, Pak. mana? Jambun Ritu. Shalom Pak Pendeta, saya dari Kalimantan Tengah. Ya. Sekarang karena saya sakit, apa boleh suami berpaling. Mana ya? Nih. Di atas. Aduh, karena ada yang masuk jadinya. Jangan. Shalom Pak Pendeta, saya dari Kalteng. Ya. Sekarang karena saya sakit, apa boleh suami berpaling ke perempuan lain? Jangan. Nggak boleh lah. Udah jelas-jelas itu Jelas-jelas tidak. nggak boleh. Kenapa? Kenapa Ibu? Begitu jelas sekali. Alkitab katakan itu nanti tertulis, silahkan dibaca. Maliaki, lista yang membacakannya. Maliaki 2 ayat 15 sampai 16. Monggo silahkan. Dengan suara yang jelas. Maliaki 2. Ayat 15 sampai 16. Sudah ketemu? Sudah. Maliaki 2 ayat 15 sampai 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu
Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Oke, dari masa mudanya. Di ayat sampai 15 saja ya. Lihat, jelas dikatakan, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nggak ada terusannya kan? Kecuali dia sakit. Kecuali ada tulisannya, kecuali Dia sakit. nggak Kecuali ada dia ayatnya. udah tua. Kecuali Yoi. dia udah jelek. Nggak ada kan? Nggak ada, betul, Mam. Nggak. Kecuali dia udah gak sayang. Iya, kan? perasaan Iya. nggak ada kecualinya. Jadi Iya. sebenarnya ya memang tidak bisa. Tidak boleh ya, karena jelas-jelas ya. Jadi jagalah dirimu, dia bilang. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Gitu loh, Mam. Ada lagi? Itu ya Ibu ya. Nah, gitu, Ibu. Ada lagi Robinya nanya lagi. Ibu. Oh iya, ada. Iya. Ada aku barusan bahas. Ya, ya tadi Ini sebentar ya, Pak tadi Rodi sedikit ini nih. tadi curhat Ibu dia ini nih. ya, Ibu Jambun Ritu ya. Iya. Nah, baik. Nah, sekarang Pak Robi. Pak Pak Pendeta, boleh lagi saya bertanya? Monggo, Boleh. monggo. Iya. Mengapa lebih beruntung seorang lelaki preman daripada lelaki yang benar-benar tulus tentang mendapatkan seorang wanita? Pengakuan Bapak ini, pengakuan Pak Robi ini sama di dalam Alkitab nanti. Saya lupa tuh di mana Daud itu pernah ngomong begini. Kenapa Tuhan? Aku lihat orang berdosa itu lebih beruntung katanya daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, akhirnya itu kalau tidak salah nanti itu di Mazmur 72 atau 78, saya lupa tuh ayatnya ya. Pokoknya di 70-an begitu. Daud pernah mengeluhkan hal itu. Jadi dia mengeluhkan dia mengeluhkan yaitu kenapa mereka itu gemuk, segar, beruntung dan Yang sebagainya. lebih diberkati lah Ya, tetapi nanti akhir dari ayat itu nanti dikatakan di mana ketika Tuhan membuka mata dia, katanya apa? Sesungguhnya dibilang, sesungguhnya apa? Sesungguhnya itu orang berdosa atau orang jahat itu dikatakan ditempatkan di jalan-jalan yang licin. Jelas sekali Alkitab katakan itu ya, di jalan-jalan yang licin. Jadi hanya menurut kitanya Pak Robi, orang itu beruntung, tapi sebenarnya dia tidak beruntung. Hanya menurut kitanya beruntung, menurut penilaian kitanya dia beruntung, kan gitu kan? Ya, jadi ditempatkan di jalan yang licin gitu kan. Jadi itu mereka nanti sebenarnya enggak, Pak. Hanya kita lihat seperti itu. Nah, kalau saya melihat kasusnya Pak Robi, justru itu adalah cara Tuhan menyingkapkan siapa sesungguhnya wanita yang Bapak cintai. Bayangkan kalau itu terjadi istilahnya yang dimana Bapak makin terus mencintai dia, makin bertahun-tahun makin cinta banget sama dia, pasti Bapak lebih kecewa lagi. Jadi sebenarnya itu justru Tuhan singkapkan supaya apa? Supaya Bapak mengetahui ini loh perempuan yang kamu cinta itu begini loh kelakuannya begitu. Justru Tuhan menghindarkan itu kok, Pak. Gitu loh Pak Robi. Nah, saya kurang tahu apakah Pak Robi sekarang sudah menikah, Pak? Iya. Sudah punya pacar atau sudah menikah, Pak? Karena nanti percayalah, Pak. Kalau belum pasti Tuhan. Iya, kalau belum percayalah Tuhan pasti Sabar. berikan yang terbaik. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Karena apa? Alkitab jelas sekali. Bapak yang jahat aja tahu memberikan pemberian terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di sorga, gitu kan? Belum. Belum Minta katanya. doa soalnya. Oh iya. kita doa. Iya, nanti kita doakan. Memang rekan-rekan, dari hasil ini saya analisa pribadi saya, memang laki-laki ketika dia dikecewakan itu memang Iya, lama move on-nya gitu ya. Lama move on-nya. Tapi dia bahagia, Pak. Pacar aja belum ada, Pak Pendeta ngakak. Iya dong. Kan bersuka cita dalam segala. Ya Pak Robi ya. Bersuka cita ya. Iya. Salut kami. Iya, jadi Pak Robi percayalah nanti Tuhan akan berikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang pasti Pak Robi buka hati,
libatkan Tuhan. Jadi artinya libatkan Tuhan. Jadi bukan contohnya hanya insting penglihatan kita, bukan, tapi libatkan Tuhan. Contohnya ketika senang dengan seseorang, coba ajukan pertanyaan kepada Tuhan. Contohnya pertanyaan apa? Tuhan, saya suka dengan wanita ini. Gimana menurutmu ya Tuhan? Gitu loh. Jadi mulai bangun komunikasi gitu loh. Gimana sih menurutmu ya Tuhan gitu. Jadi sedikit-sedikit coba bangun komunikasi. Nanti Pak Robi nanti akan kaget, itu akan memiliki kepekaan rohani. Karena apa? Karena belajar untuk bertanya gitu loh kepada Tuhan. Betul. Gitu ya. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan. Siapa lagi? Anak Astuti. Iya. Oke, Ana Astuti. Nih ya. Aduh, Saya baca aja. ya. Ini dari Ana Astuti. Kalau selingkuh imannya bagaimana Pak Pendeta? Semenjak dia berpaling ke imannya yang dulu, rumah tangga jadi nggak harmonis. Saya bertahan untuk anak-anak meskipun rasa sakit. Ya, pertama-tama ya Ibu Ana Astuti, kami turut prihatin Ibu ya untuk kejadian seperti ini ya. Jadi memang kalau selingkuh imannya bagaimana Pak Pendeta gitu kan. Nah, memang inilah memang Alkitab sudah memang memang sudah menjelaskan itu ke kita. Memang kalau bisa kita pasangan pasangan yang ini kata Alkitab kan, terang enggak bisa bertemu dengan gelap. Gitu juga sebaliknya, kan begitu kan. Nah, tapi gimana sih kejadiannya? Karena kan di sini kan Ibu bilang saya bertahan untuk anak-anak meskipun rasanya sakit. Nah, disinilah Ibu, saya mau beritahukan kepada Ibu, disinilah Ibu yang perlu memang harus jadi ekstra untuk berdoa kepada suami gitu loh. Jadi ekstra di sini tuh maksud saya ekstra di sini ya. Jadi memang ya kalau boleh begitu, bukan boleh, saya sarankan kepada Ibu, coba sebutkan nama suami Ibu di dalam setiap doa Ibu gitu loh. Gitu kan? Karena nanti sebentar ya, saya cari ayatnya Ibu ya. Gini loh ya, itu tertulis di dalam 1 Korintus 7. Tadi kan kita sudah baca 1 Korintus 7 ayat 5. Sekarang ayat 14. 1 Korintus 7 ayat 14 dikatakan demikian ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Artinya begini loh Ibu. Jadi ketika Ibu terus doakan suami Ibu begitu ya, Ibu doakan tapi dengan tulus tentunya ya. Tetap Ibu layani dia sebagai seorang suami Ibu begitu. Tetap tunjukkan kasih itu ya, karena memang itulah ciri-ciri dari kekristenan, yaitu menunjukkan kasih begitu kan. Kalau istilahnya kemarin dikutip oleh Denny Siregar, betapa dia salut, kata dia kagum dengan ajaran kekristenan. Kalau nanti lihat di Cokro TV, di mana kalau orang Islam merasa diserang, langsung ada ujaran kebencian, dia bilang gitu. Kalau ini diserang ini, nah dibilang orang Kristen diserang terus-terusan itu enggak pernah itu enggak mau melapor, itu seperti Yahya Waloni, dia bilang gitu. Itulah hebatnya orang Kristen, dia bilang. Dia benar-benar kasihilah sesamamu manusia, dikatakan. Dia kutip lagi, kalau ada orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Sehingga Denny Siregar bilang apa? Inilah membuat saya kagum, salut dengan orang-orang Kristen. Udah dihina, oh mereka enggak mau melaporkan gitu loh. Nah, artinya apa Ibu? Artinya juga saya mau beritahukan sama Ibu, itu yang buat sementara ini bisa Ibu lakukan. Tetap berdoa. Jadi bukan contohnya jadi marah, akhirnya tidak melakukan kewajiban Ibu sebagai seorang istri. Enggak, jadilah seorang istri yang baik gitu ya. Berikan terus pelayanan yang terbaik, tapi jangan lupa untuk menyebutkan dia di dalam doa Ibu gitu loh ya. Bila perlu ya tumpang tangan ketika saat contohnya suaminya sedang tidur ya,
bisa didoakan tumpang tangan, atau suaminya lagi pergi bisa bantalnya kita doakan, kan macam-macam lah caranya gitu loh. Yang penting Ah, disertakan. ya. Kalaupun memang harus disentuh ya, Ya, tapi kalau mau sebenarnya disentuh. kalau nggak ada sentuhan pun Nggak doa apa-apa itu juga. berkuasa. Yes, amin, amin, amin. Ada itu pertanyaan terakhir. Ya ada lagi nih dari Robi Charles Nadia, Oh. pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak Pendeta. Mm-mm. Apa benar jodoh sudah Ya. diatur oleh Tuhan? Kalau iya, mengapa sering kejadian orang kawin di luar nikah, Pak? Dan kalau tidak, apakah saya harus lebih berusaha lagi? Shalom, terima kasih membawaku ke lift ini, Tuhan. Amin. Wah, Amin. ini luar biasa Maksudnya ya. kalau kawin di luar nikah maksudnya apa sih? Ah, Jadi ya, jadi intinya begini, Pak Robi, ini ya. Jodoh itu, Pak, kembali lagi kan Alkitab sudah ciptakan binatang aja berpasang-pasangan. Apalagi kita, kan begitu kan, Pak. Nah, itu kan. Nah, baru kenapa ada orang contohnya kawin di luar nikah. Nah, jadi ada orang akhirnya di luar nikah begitu mereka kawin di luar nikah. Ini saya ngerti nih maksudnya, cuma susah membahasakannya. iya. Nah, saya mau beritahukan, Pak, itu sebenarnya adalah karena kelakuan si manusianya, Pak. Itu karena kelakuan si manusianya. Tuhan kan udah bilang jangan membunuh, tapi faktanya masih ada juga orang membunuh. pembunuhan. Ada orang bilang jangan mencuri, faktanya ada juga orang yang mencuri, gitu loh, Pak. Jadi artinya apa? Itu tinggal tergantung respon orang itu, gitu loh, Pak. Nah, baru dikatakan tadi apa tadi? Apakah saya harus lebih berusaha Iya, lagi? maksudnya Nah, ekstra. Pak, oke. Jadi Pak Robi, kalau orang dunia berkata cinta ditolak, Dukun dukun bertindak. bertindak. Kalau Tapi bilang, kita orang Kristen berkata, khususnya saya, ini hanya saya menggunakan bahasa ini, gitu kan? Cinta ditolak, pendeta bertindak. bawa ke pendeta deh. Maksud saya, ayo Serahkan. ke Pak Pendeta, gitu loh maksudnya kan? Karena Pak Pendeta tuh biasanya ketika khotbah, seperti kayak saya sama istri kalau khotbah gitu, kami tuh mata kami seperti elang. Matel. Matel ya, mata elang. Kami melihat kira-kira nih siapa ini gitu. Cocok. Yang cocok gitu kan. Nah, karena kami ketepatan kami gembala. Kami gembala begitu, jadi kami tuh selalu melihat itu. Betul, menyampaikan firman Tuhan, tapi mata kami mengawasi ke segala arah untuk melihat siapa sih kira-kira yang cocok begitu kan. Jadi, ayo pendeta bertindak. Nah, siapa tahu kita bisa bantu. Nah, kalau kira-kira iya Pak Pendeta, Pak Robi yang seharusnya bertindak. Tapi kalaupun enggak apa-apa, bisa hubungi kami. Messenger. Ya. Yang pertama-tama didoakan, ya kan? Iya. Pak Pendeta, emang nggak ada Maleakhi 13? Nggak ada. Maleakhi itu hanya sampai 3. 4. Sampai berapa? 4. Coba lihat. Iya, saya udah balas di atas. Oke, udah dibalas. Sampai 4 katanya. Sampai 4. Iya, Maleakhi. Oke. Coba pun dibaca. Berikutnya lagi, dongan muna. Iya, iya, ada. Dongan muna berarti artinya Teman teman kamu. Teman kalian. Teman kalian ya. Ya, teman. Bagaimana Pak Pendeta kalau sang istri berselingkuh karena faktor X? Sang suami yang sepertinya menyetujui secara tak langsung karena sudah tidak berfungsi. Kasus tertentu, suami merekayasa istrinya supaya terjebak perselingkuhan yang dibuat suami, Pak. Wah, ini sangat ini menarik pertanyaannya. Kembali lagi ini pertanyaan menarik begitu ya, menarik menurut saya gitu. Tapi memang intinya apapun alasannya, mau faktor X, Y, Z sekalipun begitu, perselingkuhan itu adalah dilarang. Jelas-jelas itu masuk ke dalam perzinahan gitu loh. Jadi kalau dalam kasus ini sebenarnya udah salah dua-duanya. Suaminya menjebak juga salah, yang istrinya juga yang terjebak juga salah. Artinya apa salah ya? Karena dia tergoda gitu kan. Iblis itu kan hanya menggoda. Dia tidak pernah contohnya itu menentukan. Yang menentukan kita jatuh atau tidak itu bukan si iblis. Itu tergantung oleh pilihan kita. Contohnya si Hawa. Iblis itu tidak bisa memaksa si Hawa untuk makan buah. Itu tergantung Hawa. Tetapi ternyata ya Hawa memilih untuk memakan.
akhirnya jatuh dalam dosa. Gitu kurang lebih ya. Ada lagi? Jambu rintu lagi. Siapa lagi? Ibu Ibu itu tadi. bertanya lagi. Oh, Ibu tadi, Ibu Iya. Jambun Ritu. Iya. Maaf Pak Pendeta, saya bertanya lagi. Saya lagi sakit kanker rahim, udah lama dan tidak bisa melayani suami. Apa hukumnya di agama dosa? Ini pertanyaannya menarik sekali. Menarik sekali. Iya, ini sangat-sangat sensitif sebenarnya apa yang disampaikan ini gitu kan. Memang pertama-tama Ibu Jambun Ritu, kami turut bersimpati ya untuk apa yang Ibu alami ya. Jadi ini pertanyaan yang pelik gitu ya. Tapi saya kira enggak apa-apa saya ngomong agak vulgar kali ya. Iya gitu Karena kan. suami istri, Mas. Iya, karena suami istri ya. Iya. Normal aja. Kembali lagi Ibu, kalau ininya ya. Ini saya lagi sebenarnya ini agak berat untuk bertanya. Apa boleh saya nanti menjawab secara via messenger Iya. Ibu supaya Iya. lebih personal ya? Iya, japri aja nanti ya Bu ya. Lebih Karena ya, Ini kan depan umum. ya ini depan umum nanti takutnya terlalu vulgar kan Iya. begitu kan Ibu. Nah nanti bisa kok Ibu. Artinya bisa kita akan diskusikan bersama. Ada kok solusinya Ibu. Ada banget gitu. Jadi ada. Nah nanti Ibu bisa menghubungi Tahta Daud Channel, Messenger Tahta Daud Channel. Jadi nanti kita bisa chattingan, bahkan kita bisa teleponan Ibu melalui messenger itu. Supaya Ibu bisa bercerita. Begitu juga tadi Pak Robi, monggo silahkan telepon kita nanti di messenger selesai acara ini. Nah, jadi supaya kita bisa bicara hati ke hati gitu loh ya. Oke, itu saja ya. Ada lagi yang lain? Poinnya diterusin nggak tuh? Wah, karena sudah mau 1 jam. Nyambung kayaknya. Iya, jadi ini akan kita sambung di Selasa depan ya. Nah, jadi baru sampai ke poin yang ke apa tadi? Kelima ya. Diskusikan apa Sebenarnya ada saja yang 2 harus poin diperbaiki dari hubungan kalian. Jadi sebenarnya ada 2 poin lagi dan ditambah 3 poin lagi. Oh. Jadi Ada memang 8 lagi. iya, jadi pas sebenarnya 5. Ya, kan 5, 7 tambah 3 Iya, jadi 5 lagi ya. Iya. Jadi nanti di Selasa depan Bapak Ibu kita akan membahas itu di poin yang ke-6, 7 baru hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu ada 3. 1, 2 dan 3 gitu loh ya. Karena sudah 1 jam. Ya Pak, boleh katanya. Ya siap dengan senang hati. Iya. Iya. Sudah? Ada lagi yang lain? Sudah kayaknya. Yuk. Kalau begitu yuk kita berdoa. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu serta saudara sekalian. Nah kembali lagi ya, kalau yang berpacaran gimana? Ini kan tadi kan Suami baru istri ya. baru suami istri. Pacaran gimana? Itu Selasa depan. Jadi artinya apa? Ini bisa dilakukan pada saat berpacaran maupun sudah menikah, sudah berumah tangga. Tetapi ada nanti di stop dia. Kalau di pacaran ada yang harus di stop. Nah, sedangkan di pernikahan kita masih bahas lagi. Kita akan bahas lagi. Masih ada kelanjutannya kalau sudah menikah. Nah, perselingkuhannya terjadi itu apabila mereka adalah sudah menikah. Kalau masih pacaran, masih bisa nanti hanya sampai poin berapa? Kalau kira masih bisa. Ya, di stop di situ saja kan gitu kan, gitu. Kalau tapi susah ya, namanya udah berhubungan dengan perasaan, cinta. Ya kadang-kadang terlihat bodoh gitu. Kasusnya kemana-mana. Tapi ya itulah gitu. Iya. Mulai hati amang pendeta, sama-sama amang dongan muna. Tuhan Yesus berkati. Ya Pak, boleh ya. Nanti saya tunggu Ibu ya. Selesai acara ini langsung hubungi saja Tahta Daud Channel messengernya. Kita akan bincang-bincang. Oke, itu saja? Iya. Oke. Itu saja saudaraku. Ada lagi yang lain ya? Sudah? Sari? Sudah. Nah, oleh karena itu, yuk sebelum kita mengakhirinya, kita relaksasi dulu. Kita sudah 1 jam ya, betul ya? Oh iya, ada 1 jam lewat 3 menit. Ya, yuk kita relaksasi. Kita saat teduh sejenak. Kita izinkan kebenaran firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita.
apa yang telah kita nikmati bersama melalui perbincangan kita pada malam hari ini, izinkan Roh Kudus berbicara ke dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus membongkar hal-hal yang harus engkau benahi, supaya apa yang terjadi tidak makin memperunyam rumah tanggamu atau hubunganmu, tetapi ada solusinya dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapa, kami serahkan semua pasangan-pasangan ini Bapa ke dalam tangan perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu. Biar kiranya shalom-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan juga keharmonisan yang daripadamu, cinta yang daripadamu, terus memenuhi hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada bersama-sama kami beribadah di Couple in Love ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Monggo istri saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Robi Charles Nadeak Bapa, Yes. di mana Tuhan pada sampai saat ini Tuhan ia belum mendapat pasangan hidup Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami sehati, kami bersepakat, kami meminta kepadamu, Amin. kabulkanlah Tuhan apa yang ia rindukan Bapa. Amin. Ia ingin mendapat pasangan hidup Tuhan yang sepadan, yang sesuai, yang mencintai dia dan yang Amin. mencintai Engkau Amin. Tuhan Yesus Amin. Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memintanya Bapa, biar Engkau yang memberikannya Tuhan, Amin. menurut caramu yang ajaib. Dan Amin. untuk Pak Robi sendiri Tuhan, Engkau berikan kesabaran, damai sejahtera dan sukacitamu senantiasa dalam kehidupannya Bapa. Amin. Buat Tuhan ia lebih lagi berharap hanya kepada Engkau, Amin. karena jodoh yang terbaik adalah daripadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Robi Charles Nadiak ini ke dalam tangan perlindunganmu, dan Engkau yang senantiasa memberkati. Amin. Dan kami juga berdoa untuk Freddy Hadinata Tuhan, di mana dia juga kami juga mau berdoa untuk yang dicintai dan dikasihinya Bapa. Yes. Biar Engkau yang senantiasa Tuhan menyertai, Amin. memberkati dan melindungi Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan bagi mereka, Tuhan Yesus yang menjadi jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus yang menjadi jalan keluar untuk setiap permasalahan itu Bapa. Benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan memberkati siapapun Tuhan yang dicintai dan dikasihi oleh daripada Freddy Hadinata ini Tuhan. Amin. Dan kami serahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Apapun Tuhan yang dikerjakannya, buat berhasil, bahkan beruntung. Amin. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Jambun Ritu Tuhan Yesus Kristus, di mana saat ini Tuhan ia mengidap penyakit kanker rahim. Saat ini kami sehati, kami sepakat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, penyakit kanker yang diderita daripada Ibu Jambun Ritu dilenyapkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang memberikan kesehatan yang prima Tuhan, kesembuhan yang sempurna kepada ibu ini Bapa. Amin. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, khususnya untuk suaminya Bapa. Engkau juga yang menyatakan kasih-Mu kepadanya Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menyatakan apa yang harus dilakukan Tuhan dalam Benar, kehidupannya. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam keluarga ini Yes. Tuhan, sehingga keluarga ini Tuhan boleh dipulihkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan begitu juga kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang telah beribadah bersama kami Yes, Tuhan. amin Bapak. Kiranya Tuhan Yesus juga yang senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka, apapun yang menjadi kerinduan, bahkan keperluan, kebutuhan, pergumulan hidup mereka, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk pembahasan kami Tuhan. Kami tahu Bapak, apapun alasannya Tuhan, selingkuh itu adalah dosa. Selingkuh itu adalah Zina. tidak benar. Selingkuh itu adalah zina. Oleh karena itu Tuhan, kalaupun ini terjadi Bapak, biarlah poin-poin yang telah kami pelajari Tuhan, itu dapat kami lakukan, dapat kami praktekkan. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak, pemulihan demi pemulihan
terjadi dalam kehidupan rumah tangga Amin, kami. amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus nama Kristus, terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dengan Muna Pak, maju terus Amang Pendeta, Iya. Asagabe, Pasu-pasu, Nagudang. Nagudang, Jala, Balga, Saluhut. Balga tu Saluhut Joma. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Amin. Mulyate Gudang Amang Kemuliaan Dongan bertuhan. Muna. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih juga untuk Abang Amora Simanjuntak. Terima kasih banyak juga untuk yang lain-lain. Iya. Nah, untuk Pak Robi atau untuk Ibu Jambun Ritu, silahkan hubungi kita selesai habis acara ini. Baik, itu saja. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada malam hari ini dalam acara Couple in Love. All About Love. Love. Jumpa lagi bersama dengan kami hari Selasa depan jam Jam 8 malam Waktu Indonesia bagian Barat. di channel yang sama. Pembicara yang sama. Betul. Ya, dengan tema Yang sama. ya, dengan tema yang Berbeda. kelanjutan dari poin-poin ini. Iya, betul. Baik, itu saja. Selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat beristirahat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus berkati. memberkati. Shalom, shalom. Shalom. Iya, shalom saudaraku. Makin Tuhan berkati, pelihara dan lindungi.